Saya bisa ngerti kesulitan teman-teman semua tentang bagaimana membuat deskripsi, khususnya buat sebuah objek-objek foto yang sekiranya bentuknya itu kalau dikategorikan sebagai miscellaneous. Artinya ini bukan kita bicara bahwa ini handphone, ini misalnya ini adalah gelas gitu, bukan yang semacam itu, tapi sebuah objek-objek yang sekiranya itu membingungkan gitu. Jadi hari ini saya akan coba ambil beberapa sampel foto saya yang sudah approve, sold. Mungkin juga cuma ada yang approve aja, cuman yang penting kan approve dulu ya. Nanti akan saya tunjukin dan bagaimana kita memakai logika dan menganalogikan bahwa foto tersebut bisa dicarikan deskripsinya yang sekiranya mendeskripsikan apa objek tersebut sehingga bisa ditemukan di Shutterstock secara algoritma. Jadi secara artificial intelligence-nya lebih gampang ditemukan. So stay tune. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah analogi deskripsi yang bagus sehingga membantu kita semua, membantu intinya sih bagaimana caranya biar foto kita itu ditemukan secara mudah di jutaan, puluhan juta konten foto Shutterstock sehingga ujung-ujungnya adalah membuat karya foto kita menjadi terjual. Jadi yang pertama, saya tuh kalau misalnya di Shutterstock itu saya punya namanya collection. Jadi collection itu adalah sebuah portofolio per masing-masing kategori. Teman-teman yang sudah lama nonton YouTube saya mungkin tahu bahwa saya bekerja terutama ya di bidang traveling, wedding, dan food. Cuman sesekali saya memberanikan diri saya untuk membuat sebuah koleksi foto yang misalnya tentang healthcare and medical. Walaupun saya bukan seorang dokter, bukan seorang perawat, cuman saya mencoba membuat konten-konten sederhana yang sekiranya bisa membantu orang membeli foto saya sehingga mereka bisa jalanin bisnisnya. Mungkin ada yang blogging tentang medical, ada yang blogging tentang dentist, tentang sikat gigi, dokter gigi dan lain sebagainya. Jadi hari ini saya akan sharing sebuah foto yang intinya sudah terdownload 15 kali. Saya dapat duit mungkin sekitaran berapa ya? Nggak penting, duitnya nggak penting. Pokoknya udah 15 kali ke download. Jadi saya akan tunjukin fotonya adalah seperti di samping ini. Ini personally adalah jari tangannya anak saya ketika dia habis main air. Jadi saya punya anak 4, banyak sekali. Tapi kemudian namanya juga anak cowok-cowok, kalau misalnya udah main air tuh dia kepengen sekali lama, bisa 1 jam. Nah kan keriput-keriput tuh. Nah ini saya akan sharing ke teman-teman tentang bagaimana cara membuat description-nya. Jadi yang pertama, kalau dari pengambilan fotonya sangat sederhana karena sebenarnya foto ini cuman intinya tangan anak saya foto, kemudian saya foto dari atas, kemudian kita pakai sistem auto, udah selesai. Jadi saya itu kalau motret pakai settingan manual. Jadi manual tuh hanya untuk membuat si foto tersebut mau pakai background blur atau enggak. Cuman artinya semuanya saya set auto biar lebih mudah. Oke, let's rock on guys. Jadi teman-teman sudah lihat ya, ini saya dapat 15 download dengan angka $2.17. Ada yang 10 sen, ada yang 13 sen, ada yang tiba-tiba kemarin kalau nggak salah sekitar 30 sen. Saya nggak ngerti, nggak peduli. Pokoknya intinya jualan dapat duitnya belakangan nggak apa-apa. Nanti kita kumpulin dikit-dikit. Lalu kalau teman-teman lagi lihat di samping foto ini sebenarnya di samping atau di bawah foto saya itu banyak suggestion images yang disarankan sama Shutterstock juga untuk dibeli oleh para buyer. Cuman ya itu tadi, kalau udah masalah rezeki itu kan bukan ranahnya kita ya. Tugas kita kan cuma motret ya. Cuman kalau udah masalah download, masalah duitnya itu kita bareng-bareng minta sama Tuhan yang di atas ya. Sekarang saya kepengen sharing sebuah gambar di samping ini. Ini tentang sebuah data statistik dari foto saya. Jadi ini popularity-nya, skornya itu adalah high, di mana usage skornya adalah high usage. Jadi memang untuk foto-foto di atas 7 kalau nggak salah, itu biasanya kalau memang sudah berulang kali terdownload, itu akan masuk ke high score. Sehingga saya dapat satu predikat namanya superstar. Shutterstock customer love this asset. Jadi ini benar-benar
it's 100% digital asset guys. Jadi kalau kemarin juga sempat ada yang tanya sama saya, Mas, kalau deskripsi harus panjang atau enggak? No, definitely not. Jadi kalau deskripsi itu yang penting adalah menceritakan, mendeskripsikan apa objek yang sedang kita foto. Kalau teman-teman lihat di samping ini deskripsinya sederhana. Kids wrinkles fingers after playing water during holiday. Jadi sesederhana itu. Ada beberapa mentor-mentor saya yang kalau misalnya bikin deskripsi itu benar-benar kayak 200 kata gitu. Ya nggak apa-apa, dimana saya juga mentiru mentor saya itu untuk membuat sebuah deskripsi. Cuman artinya saya bisa bilang bahwa sebenarnya sini kalau mau ikut ngevlog sini, bahwa saya bisa bilang bahwa yang namanya deskripsi itu nggak perlu harus panjang-panjang, yang penting komunikatif. Maka dari itu, ini kalau misalnya kita lihat berapa kata-katanya coba. Kids wrinkle fingers after playing water during holiday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi cuman 8 kata, sehingga yang penting itu mendeskripsikan apa yang sedang kita jual. Itu yang poin paling penting. Jadi harapannya kalau teman-teman mau bikin deskripsi itu, kalau misalnya nggak ngerti bahasa Inggris, bisa menggunakan Google Translate. Kemudian kalau misalnya tadi nih, ini kan fotonya adalah jari tangan keriput. Itu maka yang kita cari dulu, saya juga nggak ngerti bahwa yang namanya keriput itu bahasa Inggrisnya apa. Tapi keriput itu adalah, kalau kita cari di Google Translate, namanya adalah wrinkles. Jadi jarinya itu keriput, jadi wrinkle fingers. Jadi kalau bahasa Inggris kan dibalik ya. Bukan wrinkles fingers, tapi pokoknya jari keriput itu dalam bahasa Inggrisnya dibalik. Nah, jangan pernah merasa rendah diri ketika teman-teman nggak bisa bahasa Inggris, karena banyak sekali cara yang bisa digunakan. Salah satunya adalah menggunakan Google Translate, di mana saya juga menggunakan. Karena ya sekarang teknologi udah gampang. Kalau misalnya kita masih susah-susah, ngapain kita yang bego berarti. Jadi kita manfaatkan teknologi itu untuk mendukung kemalasan dan kebegoan kita bareng-bareng, sehingga kita bisa menjualkan foto-foto tersebut di Shutterstock dan dapetin duitnya. Udah, ujungnya intinya cuma duit guys. Oke, sudah cukup paham ya. Jadi ada banyak foto-foto saya yang bentuknya juga antah berantah, kayak ada foto botol kecap, ada foto kemarin jari kaki saya tuh yang kelihatan kayak urat-uratnya begitu. Kemudian ada foto kaos kaki bolong nih yang legenda, karena benar-benar kaos jempol kaki saya juga gitu. Jadi intinya tuh kaos kaki bolong ini sudah membuat saya bisa membeli kaos kaki baru senilai Rp10.000 di warung pinggir jalan di depan rumah, yang memang kaos kaki murahan ya, jadi cuma 10.000 perak, tapi kaos kaki bolong ini sudah bisa membuat saya membeli kaos kaki baru. Jadi sekarang kaos kaki saya sudah tidak bolong. Jadi harapannya teman-teman bisa melihat bahwa ini murni kita membangun sebuah aset digital yang sangat rumit, kemudian butuh perjuangan, tapi juga tidak sesusah membalikan gunung. Jadi intinya cara ngomongnya begitu. Dapatnya berapa? Kalau ada beberapa macam kontributor ya, yang benar-benar memang intinya bagaimana duitnya banyak gitu. Saya juga kepengen jujur duitnya banyak, cuman mungkin saat ini momentumnya belum sampai ke situ. Jadi kadang-kadang saya merintis dulu dari 50 sen per bulan, $1 per bulan, tambah $2, $3 per bulan. Jadi kalau teman-teman yang bahkan selama 5 bulan baru satu download, nggak apa-apa, saya benar-benar bisa merasakan pengalaman itu dan betapa beratnya untuk mencari first download. Cuman saya benar-benar mengapresiasi kalau teman-teman baru bisa 1 download, itu adalah sebuah berita bagus yang harus disyukuri, karena ternyata foto ngasal teman-teman itu bisa menghasilkan uang yang literally real money. Cuman butuh perjuangan lebih lanjut sehingga bisa payout di angka $35. $35 itu susah apa enggak, itu tergantung usaha kita masing-masing dan tergantung keteguhan hati masing-masing. Karena saya dapat $35 itu misalnya harus menjualkan, anggaplah misalnya 300 foto. Tapi kemarin ada subscriber saya yang footage-nya dibeli sama Royco, itu 1 downloadnya $45. Jadi dia udah langsung payout. Artinya dia dapat uang lebih banyak daripada saya, padahal saya yang sharing. Jadi nggak apa-apa gitu, namanya rezeki ya. Rezeki itu nggak bisa ketukar. Jadi rezeki saya, rezeki teman-teman itu nggak bisa ketukar. Yang penting kita have fun dengan apa yang kita kerjakan, kemudian kita motret terus, submit terus. Kemudian intinya harus approve dulu. Kalau sudah approve itu kayak bisnis ini tuh kayak set and forget. Jadi begitu kita approve,
udah tinggal tidur aja, tinggal tidur kemudian tetap berkarya ya. Saya pernah trial sih sebulan benar-benar 30 hari saya nggak pernah submit foto, itu juga earningnya juga menurun. Jadi artinya tidak perlu harus yang teman-teman fokus di sini 100%. Teman-teman bisa melakukan pekerjaan apapun teman-teman. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi masinis. Subscriber saya ada yang jadi masinis. Jadi tetap lakukan apa yang teman-teman lakukan sekarang sebagai main job. Tapi kemudian luangkan waktu teman-teman ketimbang cuman sekedar main game. Itu teman-teman yang suka fotografi bisa gabung jadi kontributor Shutterstock seperti saya dan seperti jutaan orang di seluruh dunia. Kita jualan foto-foto yang bisa dibilang adalah foto-foto ngasal bin aneh, tapi ini foto-foto ini tuh sebenarnya ada yang membutuhkan. Kalau teman-teman hanya simpen di handphone, hanya taruh di Facebook, hanya taruh di Instagram, itu tuh yang menikmati mungkin cuman follower kita. Cuman ada orang, ada satu instansi, ada satu company di luar sana tuh yang membutuhkan foto-foto konyol kita, walaupun kita bukan seorang fotografer murni. Jadi kalau saya kebetulan fotografer, teman-teman misalnya bukan real fotografer nggak apa-apa, cuman artinya rezeki ini tuh atau permainan fotografi game ini benar-benar untuk setiap orang. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sudah datang ke channel YouTube ini, sudah selalu support saya sudah bergerak ke arah 23.000 subscriber, kemudian teman-teman sudah subscribe, sudah menyalakan lonceng, sudah nonton semua video tutorial saya, sungguh suatu kehormatan buat saya bisa sharing fotografi kepada teman-teman semua. Dengan begitu, kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih details, teman-teman bisa datang ke Sapul Coffee, ke Cendela, ini villa saya di sini. Kita bisa ada offline course yang memang harus reservasi dulu karena saya tidak bisa setiap hari. Kemarin sudah ada teman-teman dari Bandung, ada dari Klaten, ada dari Purwokerto. Mereka memang sambil liburan ke Jogja, kadang bawa istri, bawa anaknya, mereka ikut offline course di sini. Ada basic, ada intermediate, ada yang sampai staycation di villa saya. Jadi kita akan bikin real project bersama selama 2 hari 1 malam. Atau kalau memang jarak menjadi sebuah kendala buat teman-teman semua, teman-teman bisa download ebook saya. Saya punya 2, ini basic dan intermediate. Ini jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Semua link pembeliannya ada di bawah. Jadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Silahkan nikmati rezekinya buat keluarga semua. Stay tune, subscribe. Kita ketemu di video berikutnya besok pagi. Check this out.